Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maranggana Giri dan saya akan melakukan video remedial matematika. Nah, jadi pertama itu yang dikerjakan adalah nomor 7. Soalnya adalah jika matriks 2, 3, 1, 0 kali X sama dengan 2, 1, 0, 3, apabila inverse dari matriks X inverse, nilai X inverse adalah, nah karena udah ada nih jawaban dari soal sebelumnya itu nomor 6, kalau matriks X-nya itu adalah ini. Nah, maka tinggal di inversin aja. Jadi kan kalau rumusnya inverse itu ditambahin determinan. Nah, determinannya itu adalah 1 per min setengah. Nah, kenapa bisa min setengah? Karena kan dikali ya min dari ini, yaitu 0 kali min 5 per 3 dan min 3 kali min 2 per 3. Nah, hasilnya itu min 2, jadinya determinannya adalah 1 per min 2. Nah, terus lanjut itu ditulis lagi determinannya dan sama inversnya. Terus di bawah ini sama dengan si determinannya ini dikali ke dalam ke inversnya, jadinya setengah kali min 5 per 3 itu adalah 5 per 6. Terus min setengah kali 3 itu min 3 per 2. Min setengah kali min 2 per 3 itu 2 per 6. Nah, min setengah kali 0 itu 0. Jadi jawabannya adalah ini. Nah, lanjut ke nomor 8. Jadi soalnya itu adalah matriks A sama dengan 1, 3, 1, 2 dan B matriks 5, 13, 4, dan 10. Jika AP sama dengan B, maka matriks P-nya adalah, nah cara ngerjainnya itu bisa pakai rumus yang ini, yaitu AX sama dengan B, X sama dengan A inverse kali B. Nah, langsung aja dipraktekin ke soal yang tadi, yaitu P-nya ini dipindahin ke depan, terus kita bikin determinannya. Nah, determinannya itu dapetnya dari ini 1 dikali 2 dikurang 3 dikali 1, hasilnya itu adalah min 1. Nah, terus si inverse yang matriks yang dari sini itu kita inversin di sini, jadinya 2 min 3 min 1 dan 1. Nah, terus yang belakang ini sama aja. Terus lanjut itu ke bawah, yang dua matriks ini tuh dikaliin, jadi hasilnya adalah 10 kurang 12, 26 kurang 30, min 5 tambah 4, min 13 tambah 10. Terus di bawah ini kita jumlahin aja, dan paling bawah sini adalah hasil dari determinan dikali matriks yang ini, yaitu hasilnya, jadi matriks P-nya itu adalah 2, 4, 1, dan 3. Nah, lanjut ke nomor 25, yaitu soalnya adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 10 tercatat pada tabel. Rata-rata nilainya adalah, nah ini kan udah nih tabelnya. Anggap aja si nilai ini X, banyak siswa ini adalah Y. Dan rumus cara nyari rata-rata nilai itu atau cara nyari rata-rata X-nya itu adalah sigma XY per sigma Y. Nah, karena di sini di tabelnya nggak ada X-nya, jadi kita bikin dulu ya dengan cara X dikali Y. Nah, 5 dikali 3 tuh 15, 6 dikali 5 itu 30, 7 dikali 6 itu 42, 8 dikali 7 itu 56, 9 dikali 5 itu 45, 10 dikali 4 itu 40. Nah, di bawah ini adalah hasil penjumlahan dari angka-angka di atas. Nah, contohnya kayak di Y ini, sigma Y ini adalah 30 dan sigma X ini adalah 228. Jadi karena kita udah dapet nih sigma X dan sigma Y nya, jadi tinggal ditulis aja 228 per 30. Jadi jawabannya adalah 7,6. Nah, lanjut ke nomor 29. Soalnya itu adalah nilai dari n sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan dikali n sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dari tabel berikut. Nah, tabelnya kan udah ada X, Y, tapi yang ditanya kan ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Nah, karena di tabel nggak ada, jadi kita bikin dulu X dan Y kuadratnya. Terus dari tabel yang
X kuadrat dan Y kuadrat ini juga dibikinin sigmanya nih. Sigma juga udah ada. Semua sigma juga udah ada. Terus bisa langsung kita masukin ke rumus yang ditanyakan, yaitu n-nya itu jumlahnya kan ada 1, 2, 3, 4, jadi kita tulis 4. Terus X kuadratnya itu, sigma X kuadratnya itu adalah 54, jadi kita 54. Terus sigma X itu adalah 14. Yang sebelahnya itu ditulis lagi n-nya, ditulis lagi Y kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y nya itu kan 64, jadi kita tulis 64. Nah, hasil dari 4 kali 54 itu kan 216. Terus 14 kuadrat itu 196. 4 dikali 1044 adalah 4176. Dan 64 kuadrat itu 4096. Nah, hasil setelah dijumlahkan keduanya ini, hasilnya jadi 20 dikali 80. Nah, hasilnya itu adalah 1600. Nah, lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 30. Yang ditanyakan itu adalah korelasi linearnya dari tabel berikut. Nah, dari tabel ini itu udah ada X, Y kuadrat. Nah, yang kurang kan Y kuadrat ya, karena di rumus korelasi itu kita butuh Y kuadrat. Jadi ini dibikin Y kuadratnya sama sigma Y kuadrat. Nah, langsung aja dimasukin ke rumusnya, yaitu N itu 5 karena jumlahnya ada 5. Terus sigma X yaitu 1650 dikurang sigma X dan sigma Y yaitu 20 dan 400. Nah, di bawahnya itu dimasukin juga N sigma dalam kurung N sigma X kuadrat kurang dalam kurung lagi sigma X dikuadratkan, yaitu 5 kali 90 dikurang 20 dikuadratkan. Terus sebelahnya juga sama, 5 dikali 32.250 dan 400 dikuadratkan. Nah, setelah dijumlahin yang atas ini hasilnya jadi 8.250 dikurang 8.000. Nah, yang bawah ini 450 dikurang 400, dan yang ini jadi 161.250 dan dikurang 160.000. Nah, hasilnya yang atas ini jadi 250 dan yang bawah 50 dan 1.250. Yang atas kita tetap tulis, dan yang bawah ini hasilnya jadi akar 62.500. Nah, terus bawahnya jadi karena udah diakarin hasilnya jadi 250. Jadinya hasilnya 250 per 250 itu hasilnya 1 atau korelasinya sempurna. Sekian video remedial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.